think kita pay attention closely ya ke kita punya portfolio. So di Kejora sendiri kita bukan tipe yang kita dengan situasi apapun kita let go the company gitu. Bahwa fokus kita as an investor, gimana cara kita bisa ngebantu perusahaan kita bukan cuma di saat lagi baik ya, tapi justru di saat-saat seperti ini misalnya. Dan apa yang tadi disampaikan Chief Rudy, bahwa dengan situasi saat ini, as a company, tech company, kita mesti lihat bahwa tech company itu agile. Ya, tech company itu agile. Jadi dengan situasi saat ini, misal contoh, ada economic challenges misalkan, ada perubahan iklim, consumer behavior berubah. Karena sebagai tech company, kita ini lebih agile untuk ngelakuin perubahan. Jadi strategi itu bisa dipertimbangkan, bukan cuma ngitungnya mesti nunggu budget planning dalam 1 tahun. Per quarter atau bahkan per bulan pun bisa ada adjustment. Nah, itulah yang membuat sebenarnya perusahaan teknologi ini bisa bergerak lebih cepat, decision making-nya juga lebih cepat, dan strategi macam-macam. Mau dia akan nambah revenue stream, mau dia nambahin premi, mau dia nanti neken cost dari segi si supplier-nya misalkan. Dia buat promosi misalkan. Bakar-bakaran ada nggak sih? Saya rasa tetap ada, tetap akan ada promosi yang dilakukan. Karena kan itu bagian dari sisi kompetisi dengan si kompetitornya. Tapi seberapa besar sih budgetnya pasti akan disesuaikan. Dengan situasi saat ini, founder-founder tech company, mereka aware kok. Mereka udah pasti tahu bahwa harus ada adjustment yang dilakukan. Karena nggak mungkin mereka nutup mata, dan ini juga bukan, oh ini lagi tren nih PHK gitu ya. Jangan dianggap ini sebagai tren. Oke, it's a business decision untuk memastikan bahwa perusahaan ini bisa dan harus mereka melakukan adjustment sehingga 2023 jadi lebih baik buat mereka. Oke, menarik Pak. Tech company ini tergolong agile. Jadi apakah bisa dikatakan bisnis startup ataupun rintisan yang bergerak di tech company ini masih cukup menarik bagi investor, Pak, menurut Bapak? Indeed, this is the most exciting time, especially ketika kita lihat nanti ke kuartal 1 ya. Ini kan kita ada di penghujung tahun. Kita akan dengar banyak beberapa hal yang terjadi, entah itu strategi efisiensi, pengembangan bisnis, ekspansi dan sebagainya. Tapi yang mesti kita lihat adalah semakin menuju ke kuartal 1 2023 nanti, akan semakin banyak perusahaan startup yang justru semakin berkualitas dan semakin sehat, seperti yang tadi Chief Rudy sampaikan, bahwa justru momentum seperti inilah yang dimanfaatkan untuk akhirnya kita bisa melihat siapa sih sebetulnya company-company yang bagus. Siapa sih sebetulnya founder-founder yang memang mereka tahu gimana cara membangun bisnis. Bukan cuma sekedar mengejar valuasi, digoreng dan sebagainya. Bukan itu goalnya. Gimana bisnis tersebut yang tadinya growth at all cost, diubah menjadi road to profitability yang lebih jelas. Mereka meyakinkan investornya sehingga investornya mau untuk turut berpartisipasi lagi di round berikutnya. Oke, saya ingin ke Pak Rudy. Jadinya kalau menurut Pak Rudiantara, bagaimana Pak prospek dari startup Indonesia di tahun 2023? Kalau misalkan menurut Pak Ricci kan masih sangat baik dan ini adalah waktu yang tepat sebenarnya. Kita ke filosofi startup dulu, Mbak Saf ya. Dalam statistik di global, dalam waktu 5 tahun, startup yang bisa melewati fase 5 tahun pertama itu hanya 10%. Jadi 90%-nya mati gitu loh, itu satu. Yang bisa melewati fase 10 tahun itu hanya kurang lebih 5%. Jadi namanya startup ya itu, bikin baru mati, bikin baru mati, bikin secara keseluruhan. Tetapi karena sekali lagi ya, sekarang para founder ini dan dibantu investor tentunya sudah lebih fokus dan akan menjadi lebih sehat ya. Saya katakan yang terutama yang besar-besar ya, yang sudah katakanlah valuasinya serinya sudah seri B ke atas, yang terpaksa melakukan tanda kutip efisiensi di bidang sumber daya manusia, tahun depannya akan lebih sehat. Ya, karena apa? Karena dia sudah di seri atas, dia sudah punya pengalaman berbisnis dan sudah tahu mana yang harus didorong. Apakah driver dari top line, apakah drivers daripada biaya. Tapi kalau yang di bawah, apalagi yang masih bootstrap gitu ya atau pre-series, ya memang lebih struggle gitu loh. Oke, bisa kami katakan berarti startup ini memang adalah usaha yang umurnya pendek-pendek sebenarnya ya Pak. Jadi ketika ada perusahaan mau membuat bisnis baru, kira-kira fundamental apa Pak yang harus disiapkan agar usianya ini nggak hanya bertahan 5 tahun, nggak hanya bertahan 10 tahun? Banyak sebetulnya ya. Nomor satu adalah bisnis model. Bisnis modelnya harus pas. Dia harus mengenali pasar, pasarnya di mana.
Dan pasarnya bukan hanya teori, dia harus punya asesmen terhadap pasar. Karena pasar itu adalah sumber dana kas masuk. Kalau cost mah gampang, kalau cost mah bisa tinggi, bisa rendah, bisa diatur, tapi yang pasti dia harus kuasai adalah pasar, dan itu bisnis model yang pertama. Kedua adalah talent, karena biar bagaimanapun ini bergantung kepada talent, kepada sumber daya manusia. Ekosistem yang ketiga adalah kepercayaan confidence level dari investor. Nah, kalau misalkan setidaknya 3 ini bisa jalan, itu insya Allah jalan startupnya itu Oke. menjadi bagian yang 10% 5 tahun pertama dan 5% 10 tahun pertama gitu. Oke, terakhir untuk Pak Ricci, lantas Pak, ke depannya ini sektor apa yang masih menjadi primadona bagi para Ventura? Dan kalaupun akan melakukan investasi lagi, apakah ada perubahan indikator Pak? Kira-kira startup seperti apa nih nantinya ke depannya yang akan disuntikan modal? Saya rasa across the sector kita tetap melihat ya, mulai dari sisi commerce, logistics, distributions, termasuk juga fintech misalkan, masih akan terus banyak pengembangan kok. Ada begitu banyak aspek yang bisa dieksplor di Indonesia ini. Sustainable energy, ya, green mobility, itu juga jadi salah satu aspek yang akan semakin hot, khususnya karena kita melihat situasi climate change, apa yang disampaikan dengan Bapak Presiden juga terkait dengan clean energy, itu juga menjadi salah satu goal. Maka dari situ kalau menurut saya kembali lagi ke appetite ataupun target dari investor masing-masing, mereka comfortable di mana, dan juga dari seginya si founder atau tech company, seberapa kuat perusahaan mereka dan seberapa bisa mereka meyakinkan bahwa bisnis yang mereka jalankan adalah memang bisnis yang terbaik, sehingga investor mau mendukung. Oke. Karena baik lagi, setiap investor punya goalnya masing-masing. Iya. Thank you.